Inigo Lopez de Onas y Loyola, atau yang lebih akrab kita kenal sebagai Santo Ignatius dari Loyola, pendiri dari Serikat Yesus. Inigo dilahirkan di kastil keluarga bangsawan Loyola di wilayah Basque, Spanyol. Ia lahir pada tahun 1491 di kota Azpeitia, Provinsi Guipúzcoa, Spanyol, dari pasangan Beltrán Abanés de Onas y Loyola dan Maria Sánchez de Licona y Balda. Inigo adalah anak bungsu dari 13 bersaudara, dan ibunya meninggal saat ia masih bayi. Ketika masih kanak-kanak, sekitar tahun 1506 sampai 1517, ia dikirim untuk menjadi abdi di istana raja. Di sana ia tinggal sambil berangan-angan bahwa suatu hari nanti, ia akan menjadi seorang ksatria yang hebat. Inigo muda bekerja magang pada seorang bendahara dari Raja Ferdinand, yakni Juan Velázquez de Cuéllar dari kota Arevalo. Cita-citanya memang menjadi ksatria kerajaan. Dia belajar tentang nilai-nilai feodal seperti pengabdian, totalitas, mau berbagi dengan sesama, dan kebanggaan sebagai bangsawan. Dia juga menikmati masa mudanya dalam berlatih sebagai pemain pedang, membaca buku-buku roman, dan tentu saja mengejar wanita bangsawan. Inigo tak pernah berdoa kepada Bunda Maria begitu serius, selain kalau akan menghadapi duel. Di Arevalo, bibinya yaitu Maria Velasco sempat mengingatkannya, "Inigo, kamu tidak akan pernah belajar menjadi bijaksana sebelum seseorang mematahkan kakimu." Setelah sang bendahara raja yaitu Juan Velázquez de Cuéllar meninggal pada Agustus 1517, Inigo kemudian mengabdikan diri pada Antonio Manrique de Lara, pangeran Najera di ibu kota Navarre sebagai seorang ksatria. Mereka menduduki Pamplona, kota kecil perbatasan antara Prancis dan Spanyol. Pada tahun 1521, Raja Prancis memutuskan untuk menyerang Spanyol dari Navarre. Pasukan besar Prancis menyerang 1 kilometer dari benteng kota Pamplona, ibu kota Navarre. Penduduk Navarre tidak mau berperang melawan Prancis, melainkan lari untuk menghindar. Pangeran Najera mengirimkan 1.000 tentara untuk mempertahankan benteng kota, dan Inigo ada bersama mereka. Pasukan Prancis menyerang benteng Pamplona pada tanggal 19 sampai 24 Mei tahun 1521. Perang di Pamplona tersebut berlangsung kira-kira 6 jam dan dimenangkan oleh pihak Prancis. Dalam pertempuran tersebut, sebuah tembakan meriam menghancurkan kaki Inigo. Ia lalu dibawa ke Loyola dengan gerobak, dan setibanya di Puri Loyola, ia lalu diberi pengobatan. Namun keadaan Inigo semakin memburuk. Ia tak dapat makan, dan ada gejala-gejala yang biasanya merupakan tanda-tanda orang akan mati. Menjelang hari raya Santo Yohanes, para dokter tidak punya banyak harapan lagi bahwa ia dapat selamat. Mereka menganjurkan supaya Inigo menerima sakramen tobat. Setelah menerima sakramen orang sakit, para dokter berkata bahwa kalau sampai tengah malam belum ada kemajuan, ia pasti akan mati. Namun ajaibnya, setelah menerima sakramen tobat, Tuhan menghendaki malam itu juga Inigo mulai merasa lebih baik. Kesembuhannya begitu cepat, bahwa beberapa hari kemudian, ia dianggap sudah di luar bahaya maut. Ketika keadaannya membaik, Inigo melihat bahwa ada daging dan tulang yang menonjol di kakinya. Ia berpikir jangan-jangan ia tidak bisa memakai sepatu dan berjalan tegak sebagaimana seorang ksatria. Inigo kemudian meminta supaya kakinya dioperasi kembali. Ia meminta supaya tulangnya yang salah pasang dioperasi kembali. Inigo mengingat kejadian yang menimpanya itu sebagai sebuah pembantaian yang mengerikan. Bukan demi Allah, melainkan demi gengsi dan kesombongan dirinya sendiri. Namun berkat Allah yang mencintainya, dari hari ke hari, kesehatan Inigo berangsur-angsur membaik. Pada saat menunggu proses penyembuhan ini, dia ingin mengisi kesepiannya dengan membaca buku-buku yang menceritakan kepahlawanan para ksatria. Buku yang disukainya adalah buku-buku roman. Sayangnya di rumah kakak perempuannya, tempat Inigo dirawat, tidak ada satupun buku-buku ksatria yang ia cari. Namun yang ada hanyalah 2 buku, yaitu Vita Jesu Christi yang berarti kehidupan Yesus Kristus, karangan Ludolf of Saxony, dan buku Flos Sanctorum yang berarti kehidupan orang kudus, karangan Jacopo de Voragine. 2 buku yang tentu jauh dari yang diinginkannya. Namun, akhirnya dengan perasaan segan dia membaca kedua buku tersebut. Perlahan-lahan dia mulai membayangkan hidup para kudus seperti yang dibacanya. Cara membaca bukunya cukup unik, yaitu diulang dan dibayangkan. Inigo sangat terkesan dengan julukan para kudus, yaitu para prajurit Allah yang membaktikan diri demi pelayanan kepada Yesus Kristus Raja Abadi. Ia membayangkan dirinya sebagai Santo Dominikus atau seperti Santo Fransiskus yang berkhotbah. Setelah beberapa saat, lamunan kepahlawanan yang sebelumnya kembali menguasai pikirannya, yaitu menjadi pahlawan dan terkenal. Tak lama kemudian, di saat yang bersamaan dalam benaknya, datang kembali lamunan mengikuti Kristus Raja Abadi sampai ke Yerusalem. Bertapa seperti Santo Fransiskus dan menyembuhkan luka orang miskin di rumah sakit. Lain waktu dia berpikir soal hal duniawi dan menghayalkan apa yang akan dilakukan dalam pengabdian kepada seorang putri. Namun terkadang dia berpikir,
Bagaimana kalau ia melakukan apa yang dilakukan Santo Fransiskus atau yang dilakukan Santo Dominikus? Demikian kedua macam lamunan itu silih berganti menguasai pikiran Inigo. Namun siapa sangka kalau peristiwa peperangan Pamplona yang mengantarkannya membaca dua buku ini menjadi titik awal transformasi hidup Inigo menjadi Ignatius. Ketika melamunkan kepahlawanan ksatria, selalu diakhiri dengan perasaan kosong, kering, disertai kekecewaan. Berbeda dengan lamunan mengikuti Kristus, membawa kegembiraan yang mendalam, kesegaran, kepuasan yang tidak hilang-hilang. Ketika meneliti batinnya tersebut, dia mulai bertanya, mungkinkah rasa damai, kesegaran, dan kegembiraan yang tak hilang-hilang itu tanda kebenaran dan tanda Allah memanggilnya? Dia mulai mengenali perbedaan roh-roh yang menggerakkannya. Ignatius mulai merefleksikan tentang hal-hal baik. Dia juga mulai belajar membedakan gerak-gerak roh baik dan roh jahat. Di sisi lain mulai muncul rasa sesal dan dosa atas masa lalunya. Di sisi lain muncul pula gerakan batin untuk membuat silih dengan bersiarah ke Yerusalem. Dia ingin melihat tempat-tempat di mana Yesus dulu hidup dan berkarya. Pada saat penyembuhan ini, Ignatius mendapatkan visium dari Bunda Maria. Pada suatu malam, ia tidak tidur. Lalu ia melihat dengan jelas gambaran Santa Perawan dengan kanak-kanak Yesus. Dari penglihatan itu, ia mengalami penghiburan amat mendalam di waktu yang cukup lama. Ia semakin yakin bahwa ia dipanggil untuk berperang, namun bukan untuk melawan musuh sementara, melainkan musuh abadi, yaitu kebodohan, ketidakadilan, keserakahan, egoisme, dan segala macam kejahatan yang ada dalam dirinya, maupun yang mengancam umat manusia. Ia menemukan panggilannya dan mau mengabdikan diri kepada Raja Abadi, Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berencana untuk berziarah ke Yerusalem. Lalu setelah itu, ia akan menjadi rahib Kartusian. Setelah sembuh, Ignatius memutuskan untuk berziarah ke Yerusalem. Dan kota pertama yang akan dikunjungi adalah Montserrat. Dia mencari seorang imam Benediktin dan mengadakan pengakuan dosa umum selama 3 hari. Selama semalam suntuk, ia berdoa di kapel untuk mempersiapkan hidupnya yang baru bagi pelayanan kepada Raja Abadi. Manresa memang banyak mengubah hidupnya. Di sana Ignatius menjalankan cara hidup ekstrim, yaitu berkeliling untuk minta sedekah setiap hari, berpantang daging, dan tidak minum anggur. Dia memilih membiarkan rambut dan kukunya panjang, tidak merawat diri, dan tentu saja berdoa dalam waktu yang sangat lama. Ignatius bertapa tanpa belas kasihan kepada tubuhnya. Ia menyesah diri dengan cambuk dan tidur sedikit di tempat keras tanpa alas. Mula-mula semuanya memberikan kegembiraan, namun tak lama kemudian, ia mengalami banyak godaan. Ada rasa takut kalau ada dosa yang belum diakui, atau kalau ada dosa yang telah ia lakukan tapi belum diampuni. Keadaan begitu kalut, menakutkan sampai membuatnya putus asa dan ingin bunuh diri. Bahkan ia berkata kepada dirinya bahwa tidak akan makan atau minum sebelum Allah memberikan apa yang ingin diperolehnya. Suatu ketika, seolah-olah Allah membangkitkannya dari mimpi buruk. Semua godaan hilang begitu saja. Ia mulai merefleksikan bagaimana mulai timbul ketakutan dan pikiran jahat dalam benaknya. Ia sadar bahwa ternyata cara hidup keras seperti itu bukanlah kehendak Allah. Hidup mati raga tanpa ampun ternyata hanyalah buah pikirannya sendiri. Dengan melakukan lakutapa seperti itu, ia ingin memaksa Allah berkenan dan mencintainya. Dia sadar jika ia mesti melakukan kehendak Allah dan bukan kehendaknya sendiri. Dengan pengalaman yang direfleksikan, ia semakin menyadari bagaimana Allah bertindak dalam hidupnya dan bagaimana ia mesti menanggapinya. Ketika sedang duduk di pinggir sungai Kardoner, lagi-lagi ia mendapat visium. Budinya diterangi sehingga ia memahami secara mendalam kebenaran iman, masalah kerohanian, dan hubungannya antara iman dan pengetahuan. Ia mendapatkan penerangan bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan bagaimana ia hadir dalam ciptaannya. Sejak pengalaman itu, Ignatius berusaha tampil normal, memelihara kuku, rambut, dan seluruh dirinya. Ia meninggalkan praktik puasa dan pantang yang berlebihan. Ia jauh lebih bijaksana dan maju dalam kerohanian. Dia mulai melayani jiwa-jiwa, juga memberi khotbah dan katekese. Ignatius bahkan didatangi banyak orang untuk dimintai nasihat rohani. Ignatius juga mulai menulis buku latihan rohani yang baru akan diterbitkan kemudian di tahun 1548. Setelah tinggal di Manresa selama 1 tahun, akhirnya Ignatius meneruskan perjalanan ke Barcelona untuk mencari kapal ke Yerusalem di awal tahun 1523. Sesampainya di Yerusalem, Ignatius bertemu dengan pembesar Ordo Fransiskan dan mengemukakan niatnya untuk tinggal di Yerusalem. Namun pembesar itu menolaknya. Ignatius tak mengurungkan tekadnya. Dia mengunjungi tempat-tempat di mana Yesus dulu hidup dan berkarya. Setelah si peziarah ini mengetahui bahwa Allah tidak menghendaki ia tinggal di Yerusalem, ia terus berefleksi dan berpikir apa yang akan dilakukannya. Akhirnya ia lebih cenderung untuk belajar beberapa waktu supaya dapat membantu orang lain. Ia mengambil keputusan untuk pulang kembali ke Barcelona.
Dengan demikian, jika dari Loyola, Ignatius keluar sebagai seorang paniten yang mulai menjalankan laku rohaninya dengan bermacam-macam bentuk mati raga dan penitensinya, maka dari Manresa ini, dia keluar sebagai manusia baru yang memiliki wawasan rohani rasuli, serta kesadaran akan peranan rahmat Allah di jalan hidupnya. Manresa ini kerap kali disebut sebagai novisiat Ignatius, karena di sana dia mengalami diajar oleh Allah sendiri. Selain itu, Manresa ini juga kerap disebut sebagai asal-usul latihan rohani, karena di sana Ignatius mulai cermat membeda-bedakan roh dan tempat munculnya dorongan untuk membantu menyelamatkan jiwa-jiwa. Selama 11 bulan berada di Manresa, Ignatius menjadi pelaku latihan rohani yang pertama. Setelah kembali ke Barcelona, Ignatius memulai perziarahannya membantu jiwa-jiwa. Di sana dia mulai belajar tetapi belum banyak membentuk dan membekali dirinya. Ignatius meninggalkan Barcelona dan pergi ke Alcalá pada tahun 1526 untuk belajar filsafat selama 1,5 tahun. Di sana dia juga mulai memberikan pelayanan kerohanian. Namun dia mendapat pertentangan dari inkuisisi gereja. Mereka berkeberatan jika ada seorang yang tidak belajar teologi dan bukan imam bisa mengajar agama. Beberapa kali ia harus masuk ke penjara karena dianggap sebagai pengikut alumbrados. Alumbrados itu sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang digunakan untuk menggambarkan longgar praktisi dari bentuk mistis Kristen yang ada di Spanyol. Para alumbrados berpendapat bahwa jika manusia dapat mencapai tingkat kesempurnaan yang bahkan dalam kehidupan sekarang ini dapat merenungkan esensi Tuhan dan memahami misteri Trinitas, bagi mereka, semua ibadat lahiriah tidak berguna, bahkan penerimaan sakramen pun tidak berguna, dan dosa tidak mungkin dilakukan dalam keadaan bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Orang-orang dalam keadaan tanpa celah ini dapat memanjakan hasrat seksual mereka dan melakukan tindakan berdosa lainnya dengan bebas tanpa menodai jiwa mereka. Maka dari itulah ajaran ini dianggap sesat oleh gereja Katolik. Ignatius lalu pindah ke Salamanca, akan tetapi nasibnya tidak lebih baik. Ia merasa telah ditutup pintu untuk membantu orang lain dengan larangan bahwa tidak boleh menentukan dosa besar dan dosa kecil. Di Salamanca, ia dituduh mengajarkan ajaran sesat dan lagi-lagi dipenjarakan. Lalu ia pindah ke Paris. Dalam perjalanan ke Paris, Ignatius melewati Barcelona. Ignatius bertemu dan menyapa para sahabatnya. Mereka itu selanjutnya adalah orang-orang yang memberi bantuan dana studi Ignatius di Paris. Kemudian di Paris, Ignatius belajar dengan tekun. Di sana pula ia mencari teman. Sampai akhirnya, di sana dia bertemu dengan Petrus Faber dan Franciscus Saverius. Ignatius menyelesaikan lisensiat filsafat pada 13 Maret 1533. Dia melanjutkan studi teologi selama 1,5 tahun. Ignatius tidak mendapatkan gelar teologi karena umurnya yang terlalu tua, yaitu 44 tahun dan kondisi kesehatannya yang buruk. Selama studi di Paris, dia membentuk kelompok dengan 6 sahabat yang telah menjalankan latihan rohani, yaitu Diego Lainez, Petrus Faber, Nicolas Bobadilla, Simon Rodriguez, Alfonso Salmeron, dan Franciscus Saverius. Tanggal 15 Agustus tahun 1534, ketika berusia 43 tahun, Ignatius bersama 7 sahabatnya mengucapkan kaul di Montmartre untuk menolong jiwa-jiwa, hidup miskin, dan berziarah ke Yerusalem bersama-sama. Perjalanan selanjutnya adalah pergi ke Venesia untuk bertemu dengan teman-temannya untuk pergi ke Yerusalem. Setelah menunggu selama 1 tahun di Venesia, Ignatius bertemu dengan semua sahabatnya. Sambil menunggu adanya kapal ke Yerusalem, mereka bekerja dengan orang-orang sakit di rumah sakit. Teman-teman Ignatius kemudian pergi ke Roma untuk meminta izin Paus agar bisa berziarah dan izin untuk ditabiskan sebagai imam. Pada tanggal 24 Juni 1537, Ignatius dan 5 orang sahabatnya kemudian ditabiskan menjadi imam di Venesia. Mereka berenam kemudian berjalan menuju Roma, dan di akhir bulan November mereka sampai di kota Cecil La Sorta, 14 km dari Roma. Saat berdoa di sebuah kapel kecil, Ignatius mendapat penampakan Allah Bapa dan Yesus yang sedang memanggul salib. Dia mendengar suara Bapa, Ego tibi Romae propitius ero, yang artinya, aku akan besertamu di Roma. Dan suara Yesus yaitu, aku ingin engkau menjadi abdiku. Ignatius juga memohon kepada Allah Bapa agar ia diperkenankan ditempatkan bersama Yesus. Vision di La Sorta ini merupakan puncak penubuhan pelayanan Ignatius. Pada November 1538, Ignatius dan kawan-kawan menghadap Paus Paulus III dan mempersembahkan diri mereka untuk diutus kemanapun Paus menginginkannya. Di bulan Maret sampai dengan 24 Juni 1539, Ignatius dan 7 sahabatnya mengadakan pertemuan. Tujuan pertemuan untuk menjawab 2 pertanyaan. Apakah mereka akan tetap sebagai satu kelompok? Dan apakah mereka akan mengucapkan kaul ketaatan kepada salah satu dari mereka yang diangkat sebagai pemimpin? Setelah 3 bulan mempertimbangkan dalam doa, mereka melihat dengan jelas bahwa inilah kehendak Tuhan, bahwa mereka akan mendirikan ordo religius baru, dan mereka akan bergaul ketaatan kepada salah satu dari mereka yang ditunjuk sebagai pemimpin. Ignatius berkewajiban untuk menyelesaikan dokumen pembentukan ordo.
tugas awal yang diterima dari Paus untuk mereka adalah Lainez dan Faber mengajar teologi dan kitab suci di Universitas La Sapienza, Brock dan Rodriguez diutus ke Siena, Leggai ke Brescia, Codure ke Velletri, dan Bobadilla ke Napoli. Dokumen pembentukan ordo sempat mendapat pertentangan dari para kardinal karena rumusan Ignatius tentang tidak adanya ofisi bersama atau doa previr, adanya kaul keempat untuk secara khusus taat kepada Paus, dan tentu saja alasan lainnya adalah sudah ada banyak ordo atau kongresi religius. Menghadapi kesulitan yang amat tidak mudah ini, Ignatius meminta semua sahabatnya untuk mempersembahkan 3.000 misa agar dokumen dapat disetujui. Pada tanggal 3 September 1539, Paus Paulus III menyetujui secara lisan, dan pada tanggal 27 November 1540, secara resmi dokumen disetujui Paus. Setelah Ordo Serikat Yesus secara resmi didirikan, diadakan pemilihan pemimpin umum pada tanggal 5 April 1541 yang hanya dihadiri 6 orang di Roma. Selama 3 hari mereka berdoa. Hasil pemilihan tersebut menyatakan semua memilih Ignatius kecuali dirinya sendiri. Karena Ignatius menolak, dilakukanlah pemilihan ulang, tetapi akhirnya Ignatius terpilih kembali. Pada tanggal 22 April 1541, keenam sahabat bersama-sama pergi ke gereja Santo Paus di luar tembok Roma untuk mengucapkan 4 kaul, yaitu kaul kemiskinan, kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul ketaatan khusus kepada Paus, serta ditambah dengan janji untuk mengajar anak-anak. Selama 15 tahun Ignatius menjadi jenderal. Dalam hal ini pemimpin tertinggi Serikat Yesus, yaitu tahun 1541 sampai dengan 1559. Lalu pada Februari 1541, Paus memberikan gereja Maria della Strada kepada Serikat Yesus, yang kemudian menjadi pusat Serikat Yesus dan ofisiat pertama Serikat Yesus. Di kemudian hari, dibangun gereja Gesu yang lebih besar menggantikan bangunan lama. Ignatius semenjak muda menderita sakit perut berkepanjangan. Pada musim panas 1556, Ignatius kembali sakit. Dokter memperkirakan bahwa Ignatius tidak dalam keadaan yang membahayakan. Namun ternyata, Ignatius juga terkena sakit demam Romawi, yaitu semacam penyakit malaria yang berulang-ulang terjadi di kota Roma, Italia, di beberapa periode dalam sejarah, yang tentu saja semakin memperparah kondisi kesehatannya. Akhirnya pada tanggal 30 Juli siang, Ignatius meminta Palanco, seorang Jesuit yang menjadi sekretarisnya, untuk pergi meminta berkat terakhir dari Paus karena merasa waktunya sudah dekat. Palanco kemudian lari ke Vatikan, tetapi terlambat untuk meminta berkat dari Paus untuk Ignatius. Dini hari waktu Roma, tepatnya tanggal 31 Juli 1556, di usia 57 tahun, Ignatius tutup usia tanpa mendapatkan sakramen orang sakit. Pada saat Ignatius meninggal, Serikat Yesus sudah memiliki 12 provinsi dengan kurang lebih 1.000 anggota. Ada 51 sekolah Serikat Yesus dan 75 rumah Serikat Yesus didirikan. Ignatius dibeatifikasi oleh Paus Paulus ke-5 pada tahun 1609, lalu dikanonisasi oleh Paus Gregorius ke-15 menjadi santo, bersamaan dengan Santo Fransiskus Xaverius pada tanggal 12 Maret 1622. Pesta peringatannya dirayakan setiap tanggal 31 Juli, sesuai tanggal wafatnya. Santo Ignatius dihormati sebagai santo pelindung prajurit Katolik, taruna militer Filipina, negara Basque, dan bermacam kota di daerah tempat lahirnya. Warisan Ignatius yaitu sekolah-sekolah dan bermacam institusi pendidikan Yesuit di seluruh penjuru dunia. Di Amerika Serikat saja, terdapat 28 perguruan tinggi dan universitas, serta lebih dari 50 sekolah menengah yang didirikan oleh kaum Yesuit. Dan di Indonesia, belasan institusi pendidikan Yesuit telah berdiri dan melayani bangsa Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Kutipan terkenal dari Santo Ignatius sendiri yaitu, bahwa semoga kita selalu sama konsepnya dan selaras dengan gereja. Bila gereja menetapkan sesuatu itu berwarna hitam, yang meskipun di mata kita berwarna putih, kita mesti menyatakannya berwarna hitam sepenuh hati. Sebab kita mesti percaya sepenuhnya kepada roh Tuhan kita Yesus Kristus, dan roh mempelainya yaitu sang gereja yang tradisional, yaitu roh yang membimbing dan mengarahkan kita ke keselamatan, yaitu sama. Sahabat Katolik, demikian sejarah singkat perjalanan hidup Santo Ignatius dari Loyola dalam mengabdikan diri kepada gereja dan Kristus. Semoga semua kisah hidup beliau bisa menjadi inspirasi bagi kita semua yang masih berziarah di dunia ini. Santo Ignatius, doakanlah kami. Sampai jumpa di kisah-kisah para santo santa lainnya. Salve.